Aku dan Bima sudah berada di depan rumah, dan kami turun dari kuda, lalu melangkah menuju ke pintu. "Terima kasih ya, Kak Bima," ucapku di depan pintu. "Lain kali kalau kamu tidak yakin pergi sendirian, aku bisa menemanimu, Ki," kata Kak Bima dan masih terlihat mencemaskanku. Astaga, ia terlihat menggelikan dengan perhatian itu. Andaikan Bima tahu kalau aku dan Ayu telah membunuh Jaka kakaknya, apakah dia masih bisa tersenyum menatapku? Bima sangat jauh berbeda dengan Jaka, tapi bukan berarti aku menganggap enteng tentang Bima. Selama ini aku belum melihat kejanggalan darinya terlibat dalam bisnis orang tuanya atau kakaknya. Kepolosan Bima masih menjadi tanda tanya bagiku. "Iya, Kak Bima," jawabku dengan seuntai senyum. "Aku suka melihatmu tersenyum, Ki," ucap Bima menatapku dalam. "Aku juga suka melihat Kak Bima tersenyum," jawabku disengaja menarik perhatian Bima. Kami saling tersenyum dan bertatapan sesaat. Astaga, mendadak merasa aneh. "Tuan Bima! Tuan!" Tiba-tiba dari arah jalan datang seorang lelaki berlari menghampiri Bima. Dari raut wajahnya, aku tahu pasti mengabarkan kematian Jaka. Aku harus tenang agar Bima tidak curiga. "Ada apa?" tanya Bima kepada lelaki itu. Tuan disuruh pulang secepatnya oleh Bu Jumi," jawab lelaki itu. "Ada masalah apa?" tanya Bima lagi. Tuan Jaka mati," jawabnya gugup. "Apa? Kak Jaka mati?" Bima terkejut mendengar kabar dari lelaki itu. "Kak Jaka mati? Tidak mungkin," ucapku pura-pura terkejut. "Ki, aku pulang dulu," ucap Jaka dan langsung menunggangi kuda menuju ke rumahnya. "Hati-hati, Kak. Nanti aku akan ke rumah kakak," jawabku. Saking terburu-buru dan paniknya, Bima lupa membawa kuda yang aku tunggangi sebelumnya. Anak buahnya juga ikut pergi berlari mengikuti Bima. Sangat terlihat kepanikan di raut wajah Bima mendengar kematian kakaknya. Kuda itu aku ikat di halaman belakang. Mengadahkan kepala melihat ke arah loteng, hari ini aku belum bertemu Lastri. Setelah mandi dan mengganti baju, aku naik ke loteng menemui Lastri sambil membawa makanan dan minuman. "Kaki," sapa Lastri saat aku sudah berada di depannya. "Ini makanlah." Aku menyodorkan makanan dan minuman ke Lastri. "Terima kasih, Ki," ucap Lastri dan langsung makan dengan lahap. "Jaka mati," kataku. "Uk, uk." Lastri tersedak sedang makan. "Apa? Tuan Jaka mati?" Lastri justru tersenyum kecil. "Syukurlah bajingan itu mati. Kenapa dia bisa mati, Ki?" tanya Lastri berhenti makan sesaat. "Aku dan Ayu membunuhnya," jawabku. "Ayo?" tanya Lastri lagi. "Katanya dia temanmu," ucapku sambil melihat ke halaman samping dan belakang. "Ayo, iya dia temanku. Dari mana kamu kenal? Apakah dia juga korban Tuan Jaka?" tanya Lastri dengan banyak pertanyaan. Aku menganggukkan kepala menjawab. "Aku turun dulu, Kak Angga masih dalam perjalanan ke sini bersama Ayu dan Nirani," ucapku siap-siap untuk turun dari loteng. "Ki, hati-hati," ucap Lastri mencemaskanku. "Tuan Guntur dan Bu Jumi tidak akan tinggal diam, Jaka putra kesayangan mereka," ucap Lastri lagi sebelum aku turun. "Jangan khawatir, kalau terjadi apa-apa denganku, kamu pergi dari rumah ini malam hari agar mereka tidak melihatmu." "Iya, Ki," jawab Lastri pelan. Sebelum aku melangkah turun, niatku terhenti. Aku secepatnya bersembunyi lagi di loteng. "Ada apa, Ki?" tanya Lastri. "Esti." Aku menempelkan telunjuk di depan bibir,
menyuruh Lastri diam. Ada seseorang berjalan di balik semak. Ucapku berbisik melihat ke arah semak-semak belakang rumah. Siapa? Tanya Lastri berbisik sambil melihat juga. Entahlah, mungkin anak buah Pak Guntur. Jawabku tetap melihat lelaki di dekat semak-semak itu. Ternyata ada 3 lelaki di dekat semak-semak itu. Mereka seperti mencari sesuatu. Apakah mereka mencari Ayu dan Nirani? Teman, sepertinya gadis itu lari ke arah sungai, kata seorang lelaki berambut keriting. Aku juga berpikiran begitu. Dari tadi kita mencari sekitar sini, tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan gadis itu. Jawab seorang lelaki lainnya. Coba kita cari ke rumah itu. Lelaki berambut keriting itu menunjuk ke arah rumahku. Sial, aku sedang berada di loteng. Bagaimana kalau 3 lelaki itu masuk dan tidak menemukan ada penghuninya? Apakah mereka akan curiga? Ki, bagaimana kalau mereka masuk? Bisik Lastri dengan wajah tegang. Aku juga mikir begitu. Jawabku tidak bisa berbuat apa-apa. 3 lelaki itu mendekati pintu belakang rumah, dan mereka juga melihat kuda yang terikat di dekat pohon. Bukankah ini kuda, Tuan Bima? Tanya seorang lelaki sambil menunjuk ke kuda. Ya, itu kuda Tuan Bima. Jawab seorang lelaki lainnya. Penghuni di rumah ini teman Tuan Bima. Ucap lelaki berambut keriting. Coba aku ketuk pintunya. Ucapnya lagi. Tok, 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 tok. Mereka diam sesaat menunggu kalau pintu dibukakan. Tok, 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 tok. Lelaki itu mengulangi lagi mengetok pintu karena belum ada yang membuka. Aku dan Lastri terus melihat mereka ke bawah dengan jantung berdebar. Sebaiknya kita buka pintu itu dan masuk, kata seorang lelaki itu. Benar juga, mana tahu yang kita cari sembunyi di dalam. Jawab teman lelaki itu. Mereka mulai memegang handle pintu ingin membuka pintu untuk masuk. Aku dan Lastri tidak bisa menyembunyikan ketegangan karena apa yang akan terjadi kalau mereka tidak menemui penghuni rumah ini. Kak Angga juga belum kembali. Aku sangat khawatir terjadi sesuatu. Tunggu! Ucap lelaki berambut keriting itu kepada kedua temannya. Jangan masuk tanpa seizin yang menghuni rumah ini. Tuan Bima akan memarahi kita karena lancang terhadap temannya. Aku dan Ayu membuang nafas lega. Ketiga lelaki itu tidak jadi masuk. Namun, masih berdiri di dekat pintu. Yang membuat mataku terpana dengan jantung berdegup kencang, tidak beberapa jauh dari balik semak-semak, kulihat Kak Angga berjalan memegang tali kuda dan Ayu di belakangnya menuju ke pintu belakang rumah ini, di mana 3 lelaki anak buah Pak Guntur masih berdiri. Aku takut Kak Angga dan Ayu tidak menyadari keberadaan mereka. Dan aku lebih takut kalau mereka melihat Ayu bersama Kak Angga. Namun aku sangat heran kenapa Nirani tidak ada di antara Ayu dan Kak Angga. Apa yang terjadi? Ki, itu Kak Angga dan Ayu. Lastri menunjuk ke arah Kak Angga dan Ayu. Gawat! Bagaimana kalau mereka melihat Kak Angga dan Ayu? Aku sudah siap akan turun secepatnya kalau Kak Angga dalam situasi sulit melawan ketiga lelaki itu setelah ketahuan bersama Ayu. Kulihat Kak Angga dan Ayu berjalan santai karena malam dan suasana sepi. Ayo kawan, kita pergi dari sini. Ucap lelaki berambut keriting itu kepada kedua temannya. Ayo! Jawab temannya dan mereka melangkah lagi menuju ke semak-semak belakang rumah ini. Mataku semakin tidak berkedip menunggu apa yang akan terjadi. Apakah ketiga lelaki itu akan melihat Kak Angga bersama Ayu? Menunggu dan siap-siap untuk menolong Kak Angga, hanya itu yang bisa aku lakukan sekarang. Aku dan Lastri terus menatap ke arah halaman samping, melihat apa yang akan terjadi. Kak Angga dan Ayu sedang berjalan menuju rumah, dan 3 anak buah Pak Guntur juga sedang menuju ke halaman belakang ingin meninggalkan rumah. Sangat berkemungkinan mereka berpapasan jalan atau bertemu. Ayu dan Kak Angga sedang dalam bahaya.
Aku harus siap-siap untuk turun jika Kak Angga membutuhkan pertolongan. Apakah mereka akan melihat Kak Angga dan Ayu, Ki? Tanya Lastri dengan muka tegang. Mungkin, aku akan segera turun. Kamu jangan pernah turun jika terjadi sesuatu di bawah. Jika aku dan Kak Angga tidak bisa membawamu keluar dari desa ini, ambil pisau ini untuk membelah diri. Ucapku dan menyodorkan sebuah pisau kepada Lastri. Ki, aku mau kamu tetap selamat, meskipun aku tidak tahu apa maksudmu masuk ke rumah kayu Tuan Jaka. Aku yakin kamu punya tujuan masuk ke desa ini atau masuk ke keluarga Tuan Guntur. Lastri menerima pisau yang aku berikan. Belum saatnya aku bercerita kepada Lastri tujuanku ke desa ini. Aku tidak boleh gegabah bercerita. Jika Lastri sudah bisa dibawa keluar dari desa ini dan sampai di kota bertemu ayah, biar dia tahu sendiri nantinya. Aku hanya ingin dendamku bisa tersalurkan tanpa melibatkan orang lain. Ayo, yuk, kita sudah sampai di belakang rumahku. Ucap Kak Angga melangkah di depan Ayu sambil menarik tali kuda. Iya, Kak. Jawab Ayu. Beberapa langkah lagi mereka akan sampai di halaman belakang rumah. Tiba-tiba langkah mereka terhenti dan terkejut. 3 anak buah Pak Guntur menghadang jalan mereka dengan tatapan sangar. Jadi kamu yang membebaskan gadis itu? Tanya lelaki berambut keriting kepada Kak Angga. Kak Angga berdiri diam dan Ayu ketakutan bersembunyi di belakang tubuh Kak Angga. Teman, ternyata tamu dari kota Tuan Bimalah dalang dari semua ini. Ucap anak buah Pak Guntur lainnya. Sial, Kak Angga tidak menyadari keberadaan 3 lelaki anak buah Pak Guntur. Sekarang mereka dihadang dan Kak Angga sendirian melawan ketiga lelaki ini. Ki, Kak Angga dan Ayu dalam bahaya. Ucap Lastri gemetar. Aku turun dulu, kamu jangan kemana-mana. Aku langsung secepatnya turun tanpa dilihat oleh ketiga lelaki itu. Hati-hati, Ki. Ucap Lastri. Aku mengendap-ngendip dari arah belakang ketiga lelaki itu yang posisinya berhadapan dengan Kak Angga. Melihat kedatanganku, Kak Angga sudah siap-siap juga ingin melawan ketiga lelaki di depannya. Ayo bawa gadis itu ke Tuan Guntur. Perintah lelaki berambut keriting kepada temannya yang berdiri di samping kanannya. Baik kawan, kalian berdua habisi orang kota ini. Lelaki yang berdiri di kanan lelaki berambut keriting melangkah mendekati Ayu. Namun sebelum dia berhasil menyentuh Ayu, Kak Angga dengan cepat melayangkan tendangan ke lelaki itu hingga dia terpental ke tanah. Kita hajar dia! Teriak lelaki berambut keriting kepada kedua temannya. Lelaki yang terpental di tanah langsung bangkit dan ingin melawan Kak Angga seperti kedua temannya. Sekarang Kak Angga bertarung melawan 3 lelaki ini. Ayu, ayo sini. Aku memanggil Ayu agar mendekat ke rumah. Ayu langsung berlari mendekatiku. Ki, Kak Angga dalam bahaya, kata Ayu setelah mendekat. Sekarang kamu naik ke loteng menggunakan tangga itu. Aku menunjuk sebuah tangga yang masih tegak di dinding luar samping rumah. Tapi kamu dan Kak Angga gimana? Tanya Ayu ragu untuk naik ke loteng. Tidak ada waktu, selamatkan dirimu. Ucapku dan setelah itu aku langsung lari menolong Kak Angga melawan ketiga lelaki itu. Mendengar perkataanku, Ayu berlari menuju tangga dan naik ke loteng. Ag! Tiba-tiba aku menendang lelaki yang berambut keriting. Dia sedikit terpental dan membalikkan badan melihat kehadiranku. Lelaki itu tersenyum jahat. Halo, cantik. Aku suka dengan gerak liarmu. Ucap lelaki berambut keriting. Tidak perlu basa-basi, aku langsung melayangkan tinju. Tapi lelaki itu berhasil menghindar dan memegang pergelangan tanganku. Aku tidak hilang akal, saat tanganku tidak bisa melawannya, aku menggunakan lututku sebagai senjata hingga mengenai kelaminnya. Inilah yang menjadi sasaranku yang bisa lebih cepat melumpuhkan lawan. Dia tersungkur kesakitan sambil memegang kelaminnya. Aduh! Sial! Amarah lelaki itu. Kulihat Kak Angga juga sedang bertarung melawan 2 lelaki lainnya.
Kali ini Kak Angga sudah melumpuhkan satu lawan dengan menendang dadanya dengan sangat keras sehingga darah segar keluar dari mulutnya. Kini Kak Angga menghadapi satu lagi anak buah Pak Guntur, 1 lawan 1. Dalam keadaan terjepit dan hampir kalah, lelaki itu langsung mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya. Dengan senyum jahat, dia sudah siap-siap ingin menancapkan pisau tersebut ke tubuh Kak Angga. Lelaki yang di depanku kesakitan memegang kelaminnya. Aku tidak membuang waktu, dengan cepat kutinju kedua pipinya berulang kali dan mendaratkan siku tanganku ke ubun-ubunnya sehingga dia tersungkur di tanah tidak berdaya. Tanpa berpikir panjang, kuinjak perutnya, namun sial, dia berhasil mengeluarkan pisau dari pinggangnya. Sesaat aku teringat dengan semua anak buah Pak Guntur, ciri khas mereka selalu menyelipkan pisau di pinggang, kemana-mana selalu membawa senjata tajam itu. Lelaki berambut keriting itu berusaha bangkit sambil memegang pisau. Aku dengan cepat menendang tangannya sehingga pisau itu terlepas. Dia mencoba mengambil kembali pisau itu, dan berhasil. Aku tidak hilang akal, ku pegang pergelangan tangannya yang memegang pisau dan mengarahkan ke perut lelaki itu. Aku berhasil, pisau menancap perutnya. Aku sekuat tenaga menekan tangannya agar pisau tersebut tertancap lebih dalam. Dia juga berusaha melawan agar aku melepaskannya. Ag! Sekuat tenaga dia berusaha melawan arah tanganku. Ini akan memperlama aksiku. Bahaya karena takut ada yang melihat pertarungan ini. Pak Guntur pasti mengarahkan semua anak buahnya mencari Ayu. Aku melakukan jurusan andalanku lagi, yaitu menggunakan lututku menendang kelaminnya. Aak! Dia tersungkur di tanah kesakitan, darah bercucuran dari perutnya. Sesaat kulihat dia sudah tidak berdaya atau mati. Aku berhasil mengalahkannya. Kak Angga terus bergula dengan lelaki yang memegang pisau. Meskipun Kak Angga tidak bersenjata, aku yakin dia bisa mengalahkannya. Aku berdiri sambil mengawasi sekeliling. Tidak beberapa jauh dari halaman belakang, kulihat 2 orang lelaki menyandang senapan berjalan menuju ke sini. Kak Angga belum juga melumpuhkan satu lawannya lagi. Sebelum 2 orang lelaki itu sampai mendekat dan melihat kami, aku dengan cepat menusukkan pisau ke leher lelaki yang bergulat dengan Kak Angga dengan posisi dari belakang. Saat itu juga dia jatuh bersimbah darah dan meregang nyawa. Ada 2 orang lagi ke sini, Kak. Ucapku memberitahu kepada Kak Angga. Ayo kita seret semua mayat ini ke dapur, kata Kak Angga. Aku dan Kak Angga secepatnya menyeret mayat itu menuju ke dapur untuk disembunyikan. Tapi butuh waktu karena aku kesulitan menyeret satu mayat itu, baru 2 mayat yang berhasil disembunyikan di dapur oleh Kak Angga. Saat dia mencoba membantuku menyeret mayat yang satu lagi, 2 orang lelaki itu sudah hampir mendekat. Celaka, mereka pasti melihat mayat ini, Kak. Ucapku, aku dan Kak Angga saling bertatapan sesaat tentu berpikir apa yang akan dilakukan. Ki, kita sembunyikan mayat itu di dalam semak di balik kuburan Rahmi. Ucap Kak Angga menunjuk ke kuburan Kak Rahmi yang hampir tertutup semak-semak setinggi lutut orang dewasa. Kuburan itu hanya beberapa langkah dari kami berdiri. Ayo, Kak. Jawabku. Aku dan Kak Angga menyeret mayat itu di balik kuburan Kak Rahmi. Berharap 2 orang lelaki menyandang senapan itu tidak melewati kuburan ini atau memeriksanya. Karena kuburan Kak Rahmi tidak begitu jauh dari pintu belakang. Setelah itu, aku dan Kak Angga berlari masuk ke dapur dan mengunci pintu serta mematikan lampu secepatnya. Aku berdiri di balik dinding dapur, Kak Angga di balik pintu. Mata kami melihat keluar melalui lubang dinding papan dapur. 2 orang itu sudah berada di lokasi aku dan Kak Angga melawan 3 lelaki yang sudah menjadi mayat ini. Tunggu, kawan. Ucap seorang lelaki itu menghentikan langkahnya. Ada apa, kawan? Tanya temannya. Lihat itu. Dia menunjuk ke tanah. Darah. Ucap salah satu lelaki itu melihat darah di tanah. Darah itu darah 3 lelaki yang sudah menjadi mayat. Lihat teman, ada darah. Ucap seorang lelaki yang menyandang senapan kepada temannya sambil menunjuk ke tanah. Iya, di sana juga ada.
Jawab lelaki yang satunya lagi menunjuk ke tanah yang lain. Melihat mereka menyadari ada darah di tanah tempat aku dan Kak Angga bertarung dengan 3 lelaki anak buah Pak Guntur. Aku dan Kak Angga saling bertatapan. "Kak, mereka melihat darah mayat ini," kataku berbisik. "Ya, mereka pasti akan ke sini karena darah berceceran di tanah hingga menuju ke pintu belakang dapur ini," jawab Kak Angga menanggapi perkataanku. "Apa yang harus kita lakukan?" Kak Angga terdiam seperti berpikir. Aku juga sedang mencari cara kalau seandainya 2 lelaki bersenapan itu datang ke sini dan menanyakan apa yang mereka lihat. Sangat berbahaya karena Pak Guntur dan Bu Jumi sedang mencari Ayu dan lagian Jaka putra sulung mereka terbunuh dengan posisi mayat yang terlihat sangat memalukan. "Ki, mereka menuju ke sini," ucap Kak Angga. Kulihat lagi ke arah luar. 2 orang lelaki itu melangkah mendekati pintu belakang rumahku ini. Senapan yang mereka sandang membuatku dan Kak Angga lebih waspada. "Sepertinya darah berceceran menuju ke pintu rumah itu, teman," kata seorang lelaki yang sedang melangkah ke sini. "Ya, aku curiga karena darahnya tidak di satu tempat saja. Mari kita periksa." Melihat 2 orang lelaki itu melangkah menuju ke pintu belakang rumah ini, Kak Angga secepatnya mengambil tas ranselnya di kamar dan mengeluarkan kotak P3K. "Apa yang akan kakak lakukan?" Tanyaku belum mengerti apa yang dilakukan Kak Angga. "Bantu menuangkan obat merah ini ke tanganku," jawab Kak Angga. "Baik, Kak." Aku mengerti sekarang. Kak Angga menuangkan obat luka merah ke tangannya dan seperti dia terluka agar ini menjadi alasan seandainya 2 lelaki itu bertanya. Kami akan kesulitan melawan 2 lelaki itu karena mereka punya senapan. Tok, 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 tok. "Mereka sudah di depan pintu, Kak," ucapku berbisik. "Cepat tuangkan semuanya agar darahnya terlihat banyak," kata Kak Angga. Aku menuangkan semua obat luka merah ke tangan Kak Angga sesuai yang dikatakannya. Tok, 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 tok. Ternyata belum ada yang membukakan pintu, teman, ucap seorang lelaki yang mengetok pintu yang terdengar hingga ke dalam. "Mungkin tidak ada orang di rumah ini." "Tidak mungkin, karena darah yang bercecer di tanah masih terlihat basah. Ini rumah teman Tuan Bima yang dari kota itu." "Aku tahu, tapi apa salahnya kita memeriksa rumah ini? Tuan Guntur dan Bu Jumi sedang sangat marah besar akibat kematian Tuan Jaka." Tok, 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 tok. Kali ini suara ketokan pintu terdengar lebih kencang dan berkali-kali karena pintu belum juga dibukakan. "Biar aku yang buka pintu, Ki," bisik Kak Angga. "Kamu siap-siap kalau mayat itu berhasil mereka temui," sambung Kak Angga. "Iya, Kak," jawabku sudah siap-siap dengan pisau di tangan, berdiri di balik dinding dekat pintu. Setelah lampu dinyalakan, pintu dibuka Kak Angga. "Mau cari siapa, Bang?" tanya Kak Angga sambil akting menyeringit seperti menahan sakit. "Kami mau menanyakan tentang darah yang berceceran di tanah itu," ucap lelaki itu sambil menunjuk ke tanah. Mereka juga memperhatikan tangan Kak Angga yang penuh dengan obat luka seperti darah. "Oh itu darahku, Bang," jawab Kak Angga memperlihatkan tangan kanannya yang penuh dengan obat luka yang menetes ke lantai. "Anda terluka?" tanya seorang lelaki yang lainnya. "Iya, Bang. Aku tadi terjatuh dari kuda," jawab Kak Angga mencari alasan. 2 orang lelaki itu saling bertatapan sesaat. "Jatuh dari kuda kenapa bisa tangannya terluka begini?" tanya seorang lelaki itu. Sepertinya mereka menaruh curiga. "Boleh kami memeriksa rumah ini?" tanya lelaki satunya lagi kepada Kak Angga. "Mau periksa apa, Bang?"
Tanya Kak Angga. Kami sedang mencari seorang gadis yang mencuri di rumah Tuan Guntur. Mana tahu gadis itu bersembunyi di rumah ini tanpa kalian ketahui. Yang benar aja bang, rumah ini kecil dan aku bersama adikku tidak melihat siapapun yang masuk ke rumah. Kak Angga berusaha mencari alasan agar dua lelaki itu tidak masuk ke rumah. Jika dua lelaki itu tetap bersikukuh masuk ke rumah ini, mereka akan melihat dua mayat yang ditutupi karung di lantai dapur. Aku sudah siap-siap di belakang pintu menunggu kalau dua lelaki itu masuk. Aku tidak punya pilihan. Dua lelaki itu harus mati atau aku dan Kak Angga yang mati. Sudah kukatakan, Bang, tidak ada gadis yang kalian cari di rumah ini. Kak Angga tetap berusaha agar mereka tidak masuk. Kami mau memastikannya, Tuan Guntur dan Bu Jumi ingin kami memeriksa semua rumah agar pencuri itu ditemukan. Bang, kamu sudah mengganggu ketenanganku dengan bersikeras masuk ke rumah ini. Kalian lupa aku dan adikku teman Bima? Kata Kak Angga sedikit mengancam. Setelah mendengar perkataan Kak Angga, kedua lelaki itu saling berbisik, dan tidak lama kemudian salah satu dari mereka berkata, "Baiklah, maafkan kami telah mengganggu Anda. Obati tangan Anda. Permisi." Aku membuang nafas lega mendengar perkataan salah seorang lelaki itu. Untung mereka tidak bersikeras ingin masuk ke rumah. Mayat ini masih terletak di lantai dan tertutup karung. 2 langkah saja mereka memasuki pintu, akan terlihat mayat tersebut setelah menoleh ke kiri. Karung itu tidak menutupi sepenuhnya mayat-mayat ini. Setelah dipastikan 2 orang lelaki itu ingin melangkah meninggalkan rumah, Kak Angga menutup pintu. Kami melihat lagi di celah dinding papan memastikan mereka sudah menjauhi halaman belakang rumah. Sepertinya mereka sudah menjauh, Kak. Ucapku terus melihat keluar. Ayo kita kubur 3 mayat ini di dekat kuburan Rahmi. Ajak Kak Angga. Suasana halaman belakang terlihat sepi. Aku dan Kak Angga membuka pintu keluar sambil membawa cangkul menggali lubang di dekat pohon samping kuburan Rahmi. Butuh waktu dan tenaga cepat untuk menggali lubang yang bisa memuat 3 mayat. Cepat, Ki, sebelum ada yang melihat. Kata Kak Angga terus menggali lubang. Aku juga melakukan hal yang sama. Kaki! Kaki! Terdengar Ayu memanggilku dari loteng. Aku malingkan wajah melihatnya. Apa? Tanyaku dengan suara pelan. Biar aku bantu, kata Ayu. Sepertinya aku dan Kak Angga butuh tambahan tenaga menggali lubang. Kami tidak bisa membuang-buang waktu karena suasana sedang panas. Pak Guntur dan Bu Jumi akan mengarahkan semua orang suruhannya untuk mencari Ayu dan Nirani. Di mana Nirani? Aku baru menyadarinya. Ayu dan Lastri turun dari loteng dan membantuku menggali lubang. Sekuat tenaga kami terus menggali lubang tanpa henti meskipun keringat bercucuran. Rasa takut ketahuan dan was-was selalu menghantui setelah melihat senapan yang disandang 2 lelaki tadi. Yuk, Nirani mana? Tanyaku sambil menggali lubang. Nirani dan ibunya tertangkap, Ki. Jawab Ayu yang membuatku berhenti bekerja dan menatapnya. Apa? Nirani dan Bu Minten tertangkap? Gawat. Bagaimana kalau Nirani menyebut namaku? Aku sangat terancam dan balas dendamku belum terbalaskan. Nanti saja ceritanya, Ki. Sebaiknya cepat kita selesaikan pekerjaan ini. Ucap Kak Angga. Kak, kalau Nirani buka suara menyebut namaku gimana? Belum, Nirani sedang hamil anak Jaka. Jawab Kak Angga yang tidak berhenti bekerja. Nirani hamil anak Jaka? Pantas dia terlihat lemah dan pucat. Mungkin dia sedang hamil dengan kondisi yang lemah. Apa yang akan Bu Jumi dan Pak Guntur lakukan pada Nirani dan Bu Minten? Apakah mereka akan membunuh Nirani karena sakit hati? Jaka telah mati. Aku tidak yakin, karena Bu Jumi dan Pak Guntur pasti menginginkan bayi yang dikandung Nirani karena satu-satunya garis keturunan mereka dari Jaka. Mudah-mudahan aku tidak salah. Angkat tangan kalian! Aku, Kak Angga,
Ayu dan Lastri terkejut karena tiba-tiba dua orang lelaki yang menyandang senapan tadi berdiri tidak jauh dari kami sambil menodongkan senapannya.